Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini sambil memijat, kita akan membahas insomnia. Apakah insomnia itu? Silakan simak video ini, jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Pengertian insomnia. Insomnia adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan tidur. Gangguan tidur ini membuat dirinya tak memiliki waktu tidur yang dibutuhkan tubuh. Hal tersebut menyebabkan kondisi fisik pengidap insomnia menjadi tidak cukup fit untuk melakukan aktivitas keesokan harinya. Masalah ini dapat terjadi dalam jangka pendek atau akut hingga jangka panjang atau kronis. Selain itu, tidur merupakan keadaan tidak sadar yang terjadi secara alami untuk memungkinkan tubuh untuk beristirahat. Saat tidur, tubuh akan melalui siklus yang bergantian antara tidur gerakan mata cepat dan tidur non gerakan mata cepat. Seseorang mungkin akan melalui 4 atau 5 siklus tidur dalam satu malam. Satu siklus tidur berlangsung kurang lebih selama 90 menit. Siklus ini diawali 4 tahap tidur non-REM, terdiri dari tidur ringan sampai tidur dalam. Lalu dilanjutkan dengan tidur REM, dan di tahap inilah proses mimpi terjadi. Faktor risiko insomnia. Faktanya, insomnia dapat terjadi pada semua rentang usia dan lebih rentan terjadi pada wanita dibandingkan pria, serta seseorang yang sudah lanjut usia. Beberapa faktor lainnya yang bisa meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami masalah tidur ini antara lain: masalah mental seperti depresi, gangguan kecemasan, hingga gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Bekerja shift. Pekerjaan seperti ini bisa mengubah jam biologis tubuh. Jenis kelamin. Ketika menstruasi, tubuh akan mengalami perubahan hormon. Kondisi ini menimbulkan gejala hot flash atau keringat di malam hari, sehingga menyebabkan gangguan tidur. Usia. Insomnia meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Perjalanan jauh. Melakukan perjalanan jauh atau jet lag karena melintasi beberapa zona waktu juga bisa memicu insomnia.
Selain itu, mengidap kondisi medis tertentu seperti obesitas dan penyakit kardiovaskuler juga dapat menyebabkan seseorang mengalami insomnia. Masa menopause disebut juga dapat mengakibatkan terjadinya gangguan yang membuat sulit tidur ini. Penyebab insomnia. Ada beberapa faktor penyebab insomnia yang pada akhirnya berujung kepada kondisi sulit tidur pada jangka waktu yang cukup lama. Mulai dari akibat gaya hidup dan masalah kenyamanan ruangan kamar, hingga akibat gangguan psikologi, masalah kesehatan fisik, dan efek samping obat-obatan seperti mengalami stres, mengingat peristiwa yang traumatis, terjadinya perubahan kebiasaan tidur seperti tinggal di rumah baru, alami jet lag, mengonsumsi obat-obatan tertentu. Insomnia yang kronis dapat berlangsung paling tidak selama 3 bulan dan dapat bersifat primer atau sekunder. Sejauh ini, gangguan tidur dengan jenis primer tidak diketahui penyebabnya. Namun, pada tipe sekunder, kondisi lain yang dapat terjadi seperti pengaruh kondisi medis, masalah psikologis, penggunaan zat tertentu, serta mengidap diabetes. Gejala insomnia. Seseorang yang mengalami insomnia sangat sulit untuk merasakan ngantuk, sehingga menentukan ukuran tidur normal karena kebutuhan tidur berbeda-beda bagi setiap orang. Hal tersebut dipengaruhi oleh usia, gaya hidup, lingkungan, dan pola makan. Gejala-gejala insomnia yang paling umum diantaranya sulit untuk merasakan ngantuk dan tidak bisa tidur, terbangun pada malam hari atau dini hari dan tidak bisa tidur kembali, merasa lelah, emosional, sulit berkonsentrasi dan tidak bisa melakukan aktivitas secara baik pada siang hari. Tidak bisa tidur siang meskipun tubuh terasa lelah. Diagnosis insomnia. Untuk mendiagnosis insomnia, dokter akan mengawali dengan wawancara medis seputar rutinitas tidur, gaya hidup yang buruk, misalnya kebiasaan mengonsumsi kopi atau minuman keras secara berlebihan, porsi olahraga, riwayat kesehatan, penyakit yang mungkin diidap, obat-obatan yang mungkin dikonsumsi. Selain itu, dokter juga akan meminta membuat buku harian tidur minimal selama 2 minggu. Langkah ini dapat
membantu dokter memahami pola tidur dan mengukur tingkat keparahan insomnia yang dialami. Beberapa informasi yang harus dicantumkan di dalam buku harian tidur biasanya meliputi waktu yang dibutuhkan untuk bisa terlelap, pukul berapa kira-kira mulai tidur, berapa kali terbangun di malam hari, dan pukul berapa terbangun. Informasi yang lengkap akan membantu dokter menangani insomnia secara tepat. Komplikasi insomnia. Tidur memiliki banyak keistimewaan bagi tubuh, mulai dari kesehatan fisik hingga psikis. Insomnia yang dibiarkan tanpa penanganan dan berlangsung lama bisa menimbulkan berbagai masalah lainnya, mulai dari menurunkan produktivitas dan konsentrasi, gangguan kesehatan mental, hingga memperburuk penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Pengobatan insomnia. Dalam mengobati insomnia, hal pertama yang dilakukan oleh dokter adalah mencari tahu apa yang menjadi penyebab. Jika insomnia didasari oleh kebiasaan atau pola hidup tertentu yang tidak sehat, maka dokter akan menyarankan untuk memperbaikinya. Jika insomnia disebabkan oleh gangguan kesehatan, misalnya gangguan kecemasan, maka dokter akan terlebih dahulu mengatasi kondisi yang mendasari rasa cemas tersebut. Dalam beberapa kasus insomnia, dokter akan menyarankan agar menjalani terapi perilaku kognitif. Terapi ini bisa membantu untuk mengubah perilaku dan pola pikir yang memengaruhi tidur mereka. Andaikan dianggap perlu, tak menutup kemungkinan dokter akan meresepkan obat tidur untuk beberapa waktu. Namun, obat tidur merupakan solusi yang bersifat sementara saja. Hal yang perlu digarisbawahi, penanganan insomnia jarang berhasil bila tak mencari solusi dari akar penyebabnya. Pencegahan insomnia. Periksakan diri ke dokter jika kesulitan untuk tidur atau sulit mempertahankan tidur, terlebih lagi jika hal tersebut berdampak kepada kehidupan sehari-hari. Kelelahan karena insomnia dapat memengaruhi suasana hati dan menciptakan masalah di dalam hubungan dengan orang-orang terdekat dan rekan kerja. Berikut ini beberapa cara yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan tidur.
Berusaha untuk tidur di waktu yang sama setiap malam dan saat bangun di pagi hari. Pastikan juga tidak tidur siang karena dapat memengaruhi rasa kantuk di malam hari. Hindari menggunakan smartphone saat sudah memasuki jam tidur agar rasa kantuk tidak hilang. Hindari konsumsi kafein, nikotin, serta alkohol di siang hari yang dapat memengaruhi pola tidur. Usahakan untuk berolahraga secara teratur setiap hari dan lakukan jauh sebelum waktunya tidur. Buat kamar menjadi tempat yang nyaman dan gunakan alat-alat yang mempermudah untuk tidur. Kapan harus ke dokter? Bila gejala insomnia semakin mengganggu aktivitas di pagi dan siang hari, segera temui dokter. Tujuannya untuk mendapatkan penanganan dan saran yang tepat. Selain itu, kamu juga dapat meminta saran dari dokter tentang waktu yang tepat untuk terlelap agar fisik kembali bugar di pagi hari. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda pernah mengalami insomnia? Silakan tulis pada kolom komentar dan jangan lupa dukung terus dengan memberi like, subscribe, serta share ke semua teman demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa.